4, 3, 2, 1. Jangan takut, berkat Tuhan akan engkau peroleh. Mau tahu caranya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip, supaya engkau memperoleh jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Alehem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar, dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian. Jangan mengejar berkat, biarlah berkat yang mengejar kita. Siapapun dia, baik itu pribadi maupun keluarga, tidak ada yang ingin hidupnya mengalami penderitaan. Semua kita ingin hidup dengan senang, semua kita ingin hidup dengan bahagia. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan ada dan tercukupkan. Oleh karena itu, banyak orang, bahkan boleh dikatakan semua orang, dia akan melakukan apa saja dengan segala cara. Dia akan kerjakan, dia akan lakukan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Karena setiap kita tidak ingin mengalami penderitaan itu. Pertanyaannya, sahabat keluarga Damar, apakah berkat itu harus kita kejar? Sebelum lanjut, saya mau baca satu bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Dari Ulangan pasal 28, ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sahabat keluarga Damar, dari bagian firman Tuhan ini dikatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat. Garis bawahi, Tuhan akan memerintahkan, Tuhan akan menyuruh berkat itu datang kepada kita. Suatu hal yang sangat dahsyat. Tetapi pertanyaannya atau menjadi suatu perenungan bagi kita sekalian. Apakah ayat ini berbicara bahwa kalau begitu kita hanya berdiam diri saja? Karena Tuhan perintahkan berkat itu kepada kita. Tidak usah kita kerjakan sesuatu. Kita tidak usah buat apapun. Karena Tuhan akan perintahkan berkat itu. Itu satu pemahaman yang keliru tentang ayat ini. Karena sejatinya atau sesungguhnya Tuhan tidak suka dengan orang malas. Tuhan tidak suka dengan orang hanya berdiam diri. Tuhan tidak suka dengan orang yang hanya berpangku tangan dan menunggu. Nanti Tuhan akan berikan. Bahkan yang lebih rohani lagi, dia berdoa terus, Tuhan berikan saya berkat. Tuhan berikan apa yang saya butuhkan. Tuhan berikan apa yang saya inginkan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Itu juga salah. Itu satu pandangan atau pemahaman yang keliru. Dan bukan di situ yang saya maksudkan. Sementara di sisi lain, ada begitu banyak orang, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, mereka terus bekerja dan bekerja. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apalagi mereka yang hidup dalam latar belakang keluarga yang begitu sulit. Biasanya itu yang memotivasi mereka. Saya tidak mau miskin lagi. Ada yang katakan kepada saya, Pak Pendeta, cukuplah, sejak saya kecil, saya hidup dalam kemiskinan. Dan itu yang menjadi satu tekad saya. Kalau saya sudah besar, saya tidak boleh lagi miskin. Sehingga dia terus bekerja, dia terus bekerja. Tapi pertanyaan bagi kita,
Apakah dengan bekerja, dan bekerja terus, kita akan mendapatkan berkat itu, dan ujung dari hal itu, kita sudah mendapatkan kebahagiaan itu? Belum tentu. Bahkan yang ada sebaliknya, justru membuat banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk keluarga-keluarga Kristen, karena mereka bekerja, mereka semakin jauh dari sumber berkat itu. Mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka semakin tidak memiliki suatu semangat untuk Tuhan. Pekerjaan menjadi tuan mereka. Karena bagi mereka, saya sudah capek miskin. Sahabat keluarga Damar, rahasia dari berkat Tuhan itu sendiri akan mengalir di dalam hidup kita kalau kita pahami kebenaran firman Tuhan ini. Dari Ulangan pasal 28 kita baca dari ayat 1 tadi dan seterusnya. Kalau kita pelajari, kita baca dengan sebaik-baiknya, maka kita akan memahami sebenarnya bagaimana berkat Tuhan itu diperintahkan untuk kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, dari kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya ada dua hal. Jangan hanya kita lihat pada ayat yang ke-8 bahwa Tuhan memerintahkan berkat, kita harus melihat ayat sebelumnya. Mengapa Tuhan memerintahkan berkat itu? Dari ayat 1 itu merupakan satu rahasia. Bagaimana Tuhan memerintahkan berkat itu. Dengan sangat jelas dari ayat 1 itu dikatakan. Yang pertama, Tuhan katakan, kau harus mendengarkan baik-baik perintah Tuhan. Mendengarkan baik-baik. Kata mendengarkan baik-baik ini artinya bahwa kita harus serius di dalam mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Itu berarti bahwa mereka yang mau menerima berkat Tuhan, di mana berkat Tuhan itu akan diberikan. Berkat Tuhan itu akan diperintahkan untuk kita. Yang pertama, mereka yang mampu mendengarkan baik-baik suara Tuhan, atau mendengarkan baik-baik perintah Tuhan, adalah mereka yang memiliki waktu yang sangat cukup dengan Tuhan, atau waktu bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa untuk kita mendapatkan berkat Tuhan itu, kita harus memprioritaskan Tuhan. Bukan hanya bekerja. Seperti saya katakan tadi, ada begitu banyak orang yang bekerja. Akhirnya mereka semakin jauh dari sumber berkat itu. Mereka semakin jauh dengan Tuhan. Tetapi manakala kita memprioritaskan Tuhan, itu bukan berarti kita hanya duduk diam. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan untuk memberkati kita. Artinya ada waktu di mana kita bekerja. Ingat Pengkhotbah pasal 3, dengan sangat jelas dikatakan, segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga, dan sebagainya. Artinya bahwa hidup ini punya waktu-waktu tertentu. Dan di dalam waktu-waktu ini, prioritas untuk Tuhan harus menjadi yang utama, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita dengar. Sudahkah kita memiliki satu hubungan, memiliki waktu bersama dengan Tuhan? Atau kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan hobi kita sibuk dengan ambisi kita, dan kita lupa dengan Tuhan. Ini berbahaya, sahabat keluarga Damar. Maka rahasia yang pertama tadi, memiliki waktu bersama dengan Tuhan, itu penting. Yang kedua, mereka yang akan menerima berkat Tuhan pada ayat 8 tadi, yang kedua bukan hanya mendengar baik-baik suara Tuhan, tetapi yang kedua dikatakan, dan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kita harus hidup di dalam standar Tuhan
Yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan yang benar dan setia. Kalau kita betul punya waktu dengan Tuhan, kita harus buktikan bahwa kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahwa hidup kita adalah ibadah. Hidup kita harus serahkan kepada Tuhan. Maka pekerjaan, bisnis, apapun itu merupakan ibadah kita. Maka kalau mereka memahami bahwa itu adalah ibadah, maka mereka akan melakukan itu di dalam takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa mereka bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku. Karena yang selanjutnya tadi dikatakan selain mendengar baik-baik, mereka harus melakukan. Dan inilah dua rahasia. Kalau kita mau mengalami keberkatan itu. Sahabat keluarga Damar, saya percaya bahwa kita semua ingin diberkati. Maka lakukanlah firman Tuhan ini. Ayat yang ke-8 itu pasti terjadi dalam kehidupan pribadimu, pasti akan terjadi dalam kehidupan keluargamu, karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tetapi yang paling penting, dua hal tadi yang saya katakan. Marilah kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Kita prioritaskan Tuhan. Segala sesuatu itu ada waktunya. Tuhan menjadi yang utama dan segalanya. Yang kedua, marilah kita memiliki hidup dalam standar Tuhan. Yaitu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar dan setia. Dengan kita lakukan dua hal ini, maka ayat 8 itu akan menjadi bagian kita. Tuhan akan memerintahkan berkat. Dia akan memberkati lumbungmu, dia akan memberkati kandunganmu, dia akan memberkati usahamu, dia akan memberkati keluargamu, dia akan memberkati anak cucumu. Inilah rahasianya sahabat keluarga Damar. Mau diberkati? Lakukan firman Tuhan ini. Karena ini merupakan rahasia keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.